semua. Perkenalkan, saya Dodi Eko Yulianto MPD, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya bertugas sebagai dosen lahir pada tanggal 27 November 2013, yang mana kami mulai bertugas di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan mengampu mata kuliah pendidikan ilmu sosial. Dan mata kuliah yang kami ampuh yang lain adalah media pembelajaran dan pengembangan ilmu sosial, mata kuliah yang wajib yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertemuan pertama biasanya kami melakukan penyampaian tentang kontrak kuliah. Di situ kami menyampaikan tentang bagaimana garis-garis besar materi yang perlu kami sampaikan satu semester ke depan, sehingga tujuannya adalah mahasiswa dapat memperdalam materi selain yang didapat dari kami, dan pengembangan materi juga secara mudah bisa dilakukan oleh mahasiswa. Lalu penyampaian yang kedua tentang kontrak kuliah adalah tentang bagaimana tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang sangat bermanfaat kepada masyarakat, yang interaksi dengan teman sejawat mereka, bagaimana cara berhubungan atau komunikasi dengan pimpinan di sekolah. Maka itu yang kami lebih mengutamakan tujuan kami dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran ilmu sosial tidak hanya sekedar teori, namun berupa aplikasi dan penyesuaian diri terhadap mahasiswa. Penyampaian yang ketiga yang kami sampaikan ketika kontrak adalah penilaian. Bagaimana sistem penilaian yang kami lakukan dalam kuliah pembelajaran ilmu sosial. Di sini kami menyampaikan sistem penilaian sehingga mahasiswa tahu ketika mendapatkan nilai baik, bagaimana jika mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang baik, bagaimana jika siswa ingin mendapatkan nilai yang maksimal, kenapa kok mendapatkan nilai kecil, kenapa saya bisa dapat nilai besar. Sehingga mereka sudah tahu sistem penilaian yang kami lakukan. Kuliah itu maka siswa juga mengetahui konsep pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dengan begitu keterbukaan dalam proses pembelajaran itu perlu dan terbiasa saya. Metode pembelajaran yang kita sampaikan adalah yang pertama adalah ceramah, metode demonstrasi, metode lingkungan, metode penugasan, dan serta metode pembentukan kelompok. Jadi metode ceramah itu perlu kita sampaikan di awal ketika kita menyampaikan konsep materi yang akan kami sampaikan pada saat itu, pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu ada kalanya kita memberikan tugas menggunakan metode demonstrasi, di mana siswa bisa menyampaikan materi yang kita tentukan atau tugas yang kita tentukan, misalkan seperti contoh mencari artikel dengan materi yang sudah kami sampaikan. Artikel itu nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa menyampaikan, dan disitulah akan terjadi interaksi tanya jawab antar mahasiswa yang lain. Metode yang berikutnya, metode lingkungan, ini juga perlu kami sampaikan karena calon seorang guru mahasiswa kami itu perlu memiliki bekal bagaimana mencari sumber belajar yang berasal dari lingkungan. Mereka agar tidak jenuh selalu belajar di kelas, dan di kelas ini ketika siang hari biasanya banyak yang sudah semangatnya berkurang, misalkan seperti ngantuk. Nah, ini supaya menghindari seperti itu, maka kami adakan metode lingkungan, metode pembelajaran yang berbasis pada lingkungan. Kalau dalam ilmu sosial itu kami biasanya memberikan pembelajaran lingkungan ke suatu wilayah yang memiliki nilai-nilai sejarah yang masuk dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Di situ kalau di tempat kami di Situbondo, di daerah Panarukan yang tidak jauh dari tempat kuliah, biasanya kami mengambil 1 jam mata kuliah yang berlangsung 1,5 jam. Di situ kami menyampaikan, mahasiswa ditugaskan mencari informasi tentang sejarah yang berada di lingkungan tersebut. Itu ya. Ada yang juga mencari tentang, kami beri tema juga tentang ilmu sosial yang ada di lingkungan, seperti budaya yang ada di daerah masyarakat Situbondo yang juga ada di lingkungan tersebut. Banyak macam. Sehingga setiap kelompok memiliki judul atau tema yang berbeda. Dan nantinya akan
dikumpulkan, dijadikan suatu tulisan karya tulis ilmiah dan dipresentasikan di kelas pertemuan yang berikutnya. Nah, ini metode yang berbasis pada lingkungan. Berikutnya adalah penugasan kelompok ya. Mahasiswa ini dalam kelompok ini juga membahas tentang tugas-tugas yang sudah kami berikan yang berasal dari lingkungan dan menyampaikan secara bergantian proses hasil tulisan mereka kepada rekan-rekan. Media pembelajaran yang kami gunakan adalah PowerPoint atau menggunakan slide, sehingga materi-materi yang akan kami sampaikan telah kami rancang sebelumnya sampai 14 kali pertemuan, sehingga materi itu sudah kami kirimkan kepada mahasiswa sebelum kami mengajar atau pada pertemuan pertama. Nah, ada kalanya juga kita menggunakan media yang berbasis online. Mengapa? Karena pada saat ini, akhir-akhir ini masa pandemi, aktivitas kampus tidak terlalu aktif. Namun kami tidak ingin mahasiswa kami itu tertinggal dalam proses pembelajaran, sehingga kami mengadakan perkuliahan secara daring. Media yang kami gunakan bisa menggunakan media WhatsApp, media Google Meet, bahkan menggunakan Zoom Meeting. Nah, ini tergantung dari kesepakatan mahasiswa di kelas menggunakan media yang mana. Tapi kami dalam pembelajaran pendidikan ilmu sosial menggunakan Zoom Meeting. Nah, di sini mahasiswa tetap sesuai dengan jadwal secara online. Kami membuat suatu grup di WhatsApp, ya, grup mata kuliah namanya, sehingga semua informasi yang terkait dengan media pembelajaran, tentang materi pembelajaran, tentang konsultasi pembelajaran, tentang Zoom Meeting, ya, alamat Zoom Meeting kami sampaikan di grup tersebut, sehingga mahasiswa sudah standby di rumah mereka masing-masing, tetap pada kondisi atau suasana yang rapi. Artinya sama memakai pakaian yang sudah kami sampaikan, tegaskan agar memakai pakaian yang rapi dan sopan selayaknya jam-jam kuliah seperti biasa. Nah, namun proses pembelajaran ini tidak selalu kami lakukan secara daring, namun kita lakukan secara acak atau mix. Saya kearifan lokal juga selalu kami sampaikan kepada mahasiswa sebagai tambahan ilmu pengetahuan ini, karena bagian dari rumpun ilmu pengetahuan sosial. Tentang penugasan, sesuai yang kami jelaskan tadi, maka penugasan itu kami bentuk secara individu dan kelompok sesuai dengan kesepakatan di kontrak kuliah bahwa penilaian tugas itu terdapat dua macam, yaitu penilaian secara individu dan penilaian secara kelompok. Nah, di situ kami tugaskan untuk metode demonstrasi bagi mahasiswa yang kebagian atau mendapatkan tugas individu, kami tugaskan adalah menyampaikan artikel, menyampaikan sidang kesimpulan ketika tugas-tugas yang telah disampaikan oleh mahasiswa, materi atau artikel yang telah disampaikan oleh mahasiswa telah berlangsung. Nah, tugas yang kedua, tugas kelompok, seperti yang sudah kami sampaikan pada kegiatan tadi tentang metode. Jadi di pembelajaran yang berbasis pada lingkungan, mahasiswa ditugaskan mencari informasi tentang sosial budaya, tentang sejarah, tentang sosial budaya ekonomi masyarakat. Contoh di tempat kami itu terdapat wilayah Panarukan yang masyarakatnya terdiri dari masyarakat pesisir rata-rata. Lalu yang kedua, di situ juga banyak tempat-tempat bersejarah, ada pelabuhan, ada stasiun yang merupakan peninggalan dari bangsa Belanda, sehingga materi-materi itu bisa dikaji oleh mahasiswa dan dicari informasinya oleh kelompok, masing-masing kelompok dengan tema atau judul yang berbeda-beda sesuai yang kami tentukan, yang telah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa. Lalu berikutnya mereka menyampaikan atau mempresentasikan hasil yang telah ditulis yang didapat dari lapangan. Nah, setelah mereka presentasi, maka hasil dari beberapa tulisan yang ditulis oleh mahasiswa kami jadikan satu, kami padukan, dijadikan sebuah buku, lalu dicetak dan dibendel, dibagi kepada semua mahasiswa dan sebagai informasi atau hasil karya pada pembelajaran ilmu pendidikan sosial. Dari tugas ini penilaian
juga kami lakukan di akhir pada evaluasi yang selalu kami lakukan. Penilaian kami jadikan 4 macam penilaian ya. Penilaian yang pertama kami dapatkan dari nilai UTS ya, sebesar 30% dari nilai yang sudah didapat oleh mahasiswa. Lalu nilai UAS sebesar 40% dari nilai yang didapat oleh mahasiswa. Lalu tugas individu ditambah dengan tugas kelompok dibagi 2 menghasilkan rata-rata 20% dari hasil yang telah didapat oleh mahasiswa. Lalu keaktifan 10%. Keaktifan ini bisa dinilai dari kehadiran mahasiswa, jumlah kehadiran mahasiswa, keaktifan mahasiswa. Lalu kami juga nilai sejauh mana mahasiswa ini aktif di dalam proses perkuliahan. Misalkan mereka menyangka, bertanya, menyampaikan informasi yang didapat oleh hasil belajar mereka. Nah, ini dengan begitu perkuliahan di kelas akan semangat ya, karena memang setiap ada jawaban, ada sanggahan dari mahasiswa, pasti kami memberikan poin kepada mahasiswa tersebut sebagai tambahan nilai nanti di akhir kalkulasinya. Nah, dari keempat nilai itu kami kalkulasi dan kami bagi rata-ratakan sehingga hasil rata-rata itu sudah atas kompilasi dari beberapa penilaian sesuai dengan teori Bloom. Maka penilaian dalam proses pembelajaran itu terdapat 3 hal. Yang pertama adalah nilai kemampuan akademik, yang kedua nilai kemampuan keterampilan, dan yang ketiga nilai keterampilan nilai sikap ya, yang harus kami padukan. Sosial ekonomi masyarakat pesisir, sejarah perlawanan dan kegiatan budaya masyarakat pesisir Labuhan. Dalam kesempatan ini saya memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok yang sudah saya tugaskan nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kegiatan. Bagi yang lain bisa bertanya jika ada hal yang kurang Anda pahami atau memberikan masukan supaya hasil dari kegiatan teman Anda bisa berjalan dengan baik. Untuk materi tentang sumber pembelajaran data elektronik dan lingkungan, ini kita memberikan konsep pembelajaran yang bernuansa lingkungan. Jadi saudara bisa menyampaikan konsep ini nanti ketika Anda ada di lapangan. Ya, ada data lapangan yang sudah ditemukan beberapa proyek baru untuk judul yang sudah akan Anda observasi. Nah, nanti tugas Anda adalah melengkapi judul yang sudah Anda dapat berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Durasi waktunya kurang lebih 1 jam. Anda silakan menyebar diri ke masyarakat untuk mencari informasi. Untuk hari ini materi sumber pembelajaran data elektronik ini di keguruan ini wajib untuk bisa memahami tentang sumber belajar. Sumber belajar itu ada beberapa. Kita ada elektronik, ada juga sumber belajar lingkungan, informasi pada lingkungan. Mengapa kok harus belajar tentang sumber lingkungan? Karena kita supaya tidak jenuh di kelas. Jadi kelas kita itu tidak hanya belajar di kelas atau di kelas, supaya Anda memiliki kemampuan untuk bisa mencari informasi di kelompok. Sebelum masuk pada materi ini, ada yang paham tentang apa itu media? Ada yang paham? Media alat. Ada lagi? Media alat. Peraga dan
kita lihat pemahaman dari media cetak, menyampaikan informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat saja. Yang dikatakan sebagai media memiliki manfaat yang luas pada masyarakat. Yang kedua adalah media elektronik adalah sumber media yang dapat divisualisasikan. Yang tadi Anda sampaikan sekarang kan, Anda boleh saja mencari materi pendidikan ilmu sosial, karena sambil tidur-tiduran Anda bisa baca, ya. Sambil di kamar mandi mungkin bisa dari kamar mandi bisa baca. Misalnya kamar mandi kan kamar mandi itu lama sekali biasanya, itu perlu dicurigai. Taruhnya butuh buku di mana? Hilang atau itu musik atau film Korea biasanya. Menggali bahan cetakan sebagai sumber daya PPS. Menggali bahan cetakan dalam artian bahan cetakan dalam sumber PPS ini berupa buku. Ketika Anda mendapatkan buku di sekolah, Anda pasti nanti semuanya kebanyakan mengajar dalam proses mengajar. Nanti Anda akan ada buku yang namanya buku cetak, buku diklat, buku yang didapat didirikan oleh sekolah untuk diajarkan kepada peserta didik. Nah itu tidak langsung diajarkan dibaca itu di sini. Apakah buku bacaan ini pantas untuk anak-anak yang ada jangan-jangan buku ini mengandung kajian program apa yang pernah kejadian seperti itu di Jakarta, buat soal yang bernuansa komunikasi. Maka dari itu dibaca dulu apa yang menjadi tugas Anda. Yang kedua adalah pemahaman di mana siswa perlu dibekali buku teks, kata, diagram. Buku teks ini gunanya untuk sebagai referensi. Jika ketika saudara berbicara menyampaikan informasi itu sudah ada sumber, ada referensi, namanya referensi. Berikutnya keterampilan menganalisis dan mengkritisi materi yang sudah dibaca. Nah ini juga ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Biasanya kalau membaca buku lalu menceritakan kepada siswa, nah ini bukan hal yang mudah, butuh keterampilan, namanya keterampilan komunikasi. Maka dari itu saya pernah memberikan tugas yang langsung dari individu untuk bisa menyampaikan materi yang didapat dari dosen lalu disampaikan kepada teman-teman masing-masing. Nah ini gunanya untuk melatih komunikasi kepada siswa, melatih mental supaya saudara bisa berani, bisa mampu untuk menyampaikan. Ini gunanya. Berikutnya adalah proses pembelajaran. Nah ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah kita tunjuk teman-teman Anda. Harapannya nanti Anda antusias di dalam berkolaborasi untuk menanyakan hal-hal yang kurang baik yang berkenaan. Jadi kelompok tugasnya memberikan materi yang sudah dibahas masing-masing menit. Silakan untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pemangku, Bapak Dodi, dan teman-teman yang saya cintai semuanya. Pertama-tama marilah kita mendengar puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah kita bisa berkumpul di acara perkuliahan pada pagi hari ini. Langsung saja, demi menghindari waktu saya buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurang baik kurang benar. Jadi kelompok tugasnya memberikan materi yang sudah dibahas masing-masing menit. Silakan untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pemahku, Bapak Lodi, dan teman-teman yang saya cintai semuanya. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian kualitas kejujuran guru. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai cara, perilaku, dan kemampuan seorang melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya yang Jadi tentang faktor. Faktor di sini ada tiga. Yang pertama faktor individu. Kita yang baik faktor individu terkena keterampilan kognitif yang dimiliki di setiap masyarakat dan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen. Yang meliputi aspek kualitas, manajer dan tim, manajer dan leader dalam memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para pemateri, mohon izin bertanya. Kemarin saya sempat mengikuti seminar tentang STEAM yang diadakan Kabupaten Situbondo, konsultasi webinar. Webinar sama seminar yang dilaksanakan oleh Situbondo. Pertama maksudnya ada 3 tingkat. Yang ingin saya tanyakan, tolong selain daripada 3 itu berikan 3 sampai 4 silakan. Itu saja pertanyaan dari saya. Oke, itu aja. Tadi tadi pertanyaannya tentang bagaimana manfaat dari webinar yang ada di kelompok sekolah. Manfaat ini lebih mengarah ke apakah hal tersebut bisa menarik seminar kinerja. Oke. Jadi adanya seminar dan workshop. Saya sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa seminar webinar itu merupakan peningkatan kualitas kompetensi sebagai tenaga pendidik. Karena yang telah menyampaikan itu tidak mendapatkan pelatihan dari. Nah, terima kasih. Itu mungkin proses pembelajaran ilmu pengetahuan pendidikan sosial yang kami lakukan di kampus kami, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih. Mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.